Sekarang ini ibu siapa nih? Nah, gimana ibu tahu? Sama kayak gitu Pak. Sama. Ibunya, ini ibunya Eko ya. Sekarang Eko umur berapa sekarang Bu? 35 Pak. 35. Waktu itu memang ibu yakin dan tahu bahwa dia tidur di rumah RT malam itu ya. Ya anaknya paling nurut Pak. Suka main di rumah, nimbang-nimbang apa manis di pasar. Gitu. Jadi jarang main, kalau main jam 8 saya tuntun pulang. Gitu ya. Karena ini anak tuh. Iya. Makanya ini kayak gini kita trauma Pak sampai sakit terus. Cuci darah siapa? Cuci darah. Ini cuci darah. Cuci darah siapa? Ibunya sekarang cuci. Oh, ibunya cuci darah. Oh, aduh. Yang sampai jual rumah siapa? Ini. Ini jual rumah karena apa? Ya buat pontang-panting Pak. Buat pontang-panting ngurusin ini semua. Iya Pak. Baik, ambil baiknya dulu ya. Jadi supaya masyarakat tahu kenapa ini menjadi isu penting, saya ulangi lagi ya, bahwa Vina dan Egy ya itu dinyatakan dibunuh dan diperkosa, yaitu sekitar jam 10 tanggal 27 Agustus 2016 oleh 5 orang terdakwa, 8 orang terdakwa yang ada sekarang di penjara. 1, Saka sudah bebas karena tidak dihukum seumur hidup. 5 masih ada di sana, ya. 7 masih ada di sana. Nah, padahal menurut mereka ini kelima dakwa itu yang diwakili sekarang 5 termasuk Saka. Ya, di 6 berarti ya. Satu lagi kita belum bertemu ya. Itu mengatakan pada tanggal 27 Agustus tersebut jam 10-an itu mereka itu tidak berada di tempat kejadian di mana Egy dan Vina dibunuh. Mereka ada tidur bersama-sama. Berarti 9 orang tadi itu bersama-sama di rumah anaknya Pak RT. Jadi kalau mereka ada di rumah Pak RT pada jam yang sama itu, bagaimana mereka bisa dituduh melakukan pembunuhan di tempat dibunuhnya si Egy dan Vina? Egy ya. Sehingga timbul pertanyaan, sebenarnya ada pembunuhan enggak? Kan gitu. Itu. Nah, kedua yang sudah saya jelaskan kemarin dan jelas lagi. Yang didakwa di dalam perkara ini ada 11 orang. 11 orang. Didakwa secara bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan dan perkosaan. Dari 11 ini, 8 sudah diadili. 3 dinyatakan buron. Kemudian terakhir ditangkap 1 yaitu namanya Peggy. Kemudian 2 orang lagi yang dinyatakan buron ini tiba-tiba dinyatakan dirawat, itu adalah fiktif, artinya tidak ada. Padahal dalam dakwaan jaksa dikatakan yaitu Andi dan Andi dan Dani yang kemudian oleh jaksa oleh polisi dinyatakan itu fiktif. Andi dan Dani ini dikatakan fiktif. Itu di dalam dakwaan disebutkan bahwa Dani dan Andi inilah yang membawa korban Vina dan si Egy ke flyover dengan naik sepeda motor diapit katanya. Mungkin kalau dibilang diapit itu dibonceng diapit ke flyover sehingga terkesan matinya itu gara-gara kecelakaan. Itu dakwaan jaksa dan di situ juga putusan hakim. Nah, kalau polisi mengatakan Andi dan Dani itu fiktif, berarti ceritanya itu kan jadi aneh. Pertanyaannya, siapa yang membawa
Vina dan Eki ini ke flyover. Apa bisa mereka itu ada jalan lagi kalau sudah mati? Siapa yang bawa? Ini aneh nih cerita ini. Jadi artinya berarti isi dakwaan itu fiktif dong. Karena Dhani dan Andis sesungguhnya tidak ada. Padahal di dalam dakwaan disebut ada. Termasuk mukul-mukul lagi itu orang itu. Iya kan? Kalau dakwaannya isinya fiktif, berarti tuntutannya juga fiktif juga. Otomatis akibatnya apa? Ya akibatnya putusan hakim jadi tidak benar. Karena di sana masih ada Dhani dan Andi. Nah ini buat kita masyarakat Indonesia harus memahaminya. Itu sebabnya kami Peradi terus terang prihatin. Mereka datang atas jasa bantu dari Pak Kang Dedi datang ke sini. Kang Dedi aja sudah berkomitmen dan berkorban banyak, apalagi kami Peradi. Oleh karena itu kami minta, kami tidak mau mengatakan membela, menyalahkan polisi, tidak begitu cara berpikir kami. Kami menginginkan sudah terlalu banyak kejadian-kejadian seperti ini. Termasuk Jessica Wongso kasusnya tadi sudah lihat sampai masuk di Netflix. Saya melihat akhir-akhir ini pameo di dalam hukum waktu saya sekolah hukum pertama kali sampai saya menjadi dosen mengajar sampai guru besar. Itu kita diajarkan pameo baik kepada semua sarjana hukum, termasuk yang kemudian menjadi hakim, jaksa, dan polisi. Lebih bagus membebaskan 1000 orang yang bersalah ketimbang menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Itu pameo kita anut. Karena betapa sakitnya orang tidak bersalah harus dinyatakan bersalah. Itu pelanggaran hak asasi luar biasa. Coba pada semua penegak hukum yang ada, kalau itu terjadi kepada anak kita, kepada saudara kita, putri kita, bagaimana perasaan Anda? Saya tidak menuduh nih, tapi kalau betul-betul terjadi ini adalah salah, error, bukan itu orangnya. Sedih sekali. Inikah penegakan hukum yang harus kita puja-puja itu? Nah itulah tekad kami sekarang nih. Dan kami minta kalau boleh kepada Polri, karena ini masih ada penyidikan berlanjut, supaya penyidik-penyidik yang lama yang dulu menangani perkara ini jangan lagi ikut menangani perkara itu, supaya fair. Dan menurut cerita di dalam mereka ini, yang menangkap ini adalah ayah korban, polisi. Sebenarnya dia tidak boleh ikut di sini, konflik of interest nih. Seharusnya menangani adalah polisi yang lain, unit yang lain. Ini pun unit narkoba sebenarnya, tapi menangani perkara ini. Jadi sebenarnya gak tepat menurut saya. Seharusnya Polri menugaskan petugas yang lain. Jangan ayah korban, orang anaknya dibunuh, bapaknya yang mengusut. Pasti tidak objektif. Saya tidak menuduh dia bersalah dan sebagainya, tapi pasti secara emosional itu pasti tidak bisa objektif, tidak tepat. Jadi saya mohon kepada Kapolri untuk selanjutnya, meskipun Peggy bukan klien kami dan tidak dalam sini, tapi termasuk untuk mereka ini karena diperiksa sebagai saksi, kalau boleh, mohon yang memeriksa itu jangan lagi ada orang-orang yang dulu menjadi penyidik, supaya tidak terjadi konflik, supaya ada keterbukaan. Termasuk juga orang tua daripada korban sebaiknya tidak ikut dalam melakukan penyidikan ini. Itu permintaan kami. Dan selanjutnya saya minta bantuan dari Kang Dedi untuk bisa memberikan penjelasan kenapa sih Kang Dedi kok begitu sampai mati-matian nih mau
datang membawa mereka ke sini sampai nangis beberapa kali. Saya lihat tadi juga, saya di atas berdua nggak ada orang, nangis beliau nih. Saya sih nangis dalam hati saya, tapi beliau sampai anjurkan air mata. Kalau saya sudah sering nangis menghadapi seperti ini. Jadi ini sebenarnya kalau saja banyak alasan-alasan untuk mengajukan PK, ya. Selain novum juga termasuk ada kekeliruan yang nyata-nyata, kesalahan penerapan hukum, ya, terutama novum. Nah, kalaulah betul ada 4 orang saksi ini bersaksi menyatakan, ini salah satu aja ya alasannya, bukan hanya ini aja, mengatakan bahwa pada malam kejadian pada jam 10 tanggal 27 Agustus 2016 bahwa 4 orang saksi ini ditambah yang lain itu, yang 5 orang itu menyatakan bahwa mereka ada di tempatnya Pak Ketua RT, anak Ketua RT pada jam yang sama di waktu itu. Maka itu membuktikan suatu novum, kan? Itu namanya alibi. Nah, alibi ini nggak bisa dipatahkan dengan cara lain, kecuali ada orang lain yang melihat sungguh-sungguh juga bahwa mereka itu ada di tempat kejadian. Nah, kalau itu ada yang melihat 5 orang itu melakukan perkosaan, pembunuhan, ada saksi mata, ya, baru menjadi hakim lah yang menimbang yang mana yang harus dia percaya daripada hal ini. Tapi sepanjang tidak ada saksi-saksi mata yang melihat kejadian itu, maka berarti fakta ini kan tidak bisa diabaikan dan harus dipertimbangkan bahwa mereka itu tidak bersalah, tidak berbuat. Itu pentingnya. Berarti ini satu dari sekian pertimbangan. Oh iya, untuk hanya satu. Yang lain itu masih banyak sekali. Sama dia termasuk tadi Dani itu sama Andi. Itu kan juga suatu pertimbangan kan. Bagaimana mungkin ada korban di satu tempat dibunuh, katanya dipindahkan ke flyover, sementara di dalam dakwaan disebutnya memindahkan itu Dani dan Andi. Padahal oleh polisi dikatakan Dani dan Andi itu adalah fiktif, nggak ada. Jadi gimana caranya dia jalan ke sana? Pakai apa dia bawa jalan ke sana? Siapa yang bawa gitu loh? Apakah dibuat film lagi, baru lagi bawa dia ke sana gitu? Setan mana yang bawa orang itu? Nah, itu berarti kan fakta juga. Akal sehat, common sense gitu kan? Nah, jadi kalau itu fiktif, ya berarti dakwaannya sudah fiktif. Kalau itu udah fiktif, berarti semua ceritanya itu udah gak benar. Itu kira-kira. Tadi yang lain tadi? Itu pertanyaan dulu. Oh, tambahin dulu.